Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 18 Maret. 1. Santo Srilus dari Yerusalem. Uskup dan pengaku iman. Srilus lahir di Yerusalem kira-kira pada tahun 315 dan meninggal di sana pada tanggal 8 Maret tahun 386. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Santo Maximus, Uskup Yerusalem. Ia juga diangkat sebagai katekis khusus untuk para calon permandian katekumen. Untuk membantu imam-imam dan katekis lainnya, ia menulis sebuah buku pelajaran agama. Buku Katekismus ini merupakan buku pelajaran agama pertama yang secara ringkas menguraikan kredo para rasul dan sakramen-sakramen. Sesudah menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa, Srilus menulis, pengetahuan terbesar mengenai Allah adalah mengakui cinta kasih-Nya dengan iman dan mengenal kebenarannya. Penjelasannya tentang Ekaristi Kudus tegas dan terang. Ia menulis, oleh karena Kristus sendiri telah memberkati roti persembahan sambil berkata, inilah tubuhku. Siapakah yang berani bersangsi terhadap kebenaran ini? Dan setelah mengucap berkat atas roti, ia mengambil anggur, memberkatinya sambil berkata, inilah darahku. Siapa lagi yang masih bersangsi terhadap kebenaran ini dengan berkata ini bukanlah darahnya? Sepeninggal Uskup Maximus, Srilus terpilih sebagai Uskup Yerusalem pada tahun 350. Awal karyanya sebagai uskup di Yerusalem pada tahun 350. Awal karyanya dimulai dengan suatu penampakan ajaib di langit. Sebuah salib besar tampak di langit dengan cahaya yang berkilau-kilauan meliputi puncak Kalvari hingga Taman Zaitun. Penampakan ini menandakan penderitaan yang akan dialaminya sebagai seorang uskup. Seperti uskup-uskup lainnya pada masa itu, Srilus juga beberapa kali dikejar dan diusir dari wilayah keuskupannya karena perlawanannya terhadap ajaran sesat Arianisme. Ia baru mulai memimpin gereja Yerusalem dengan tenang hingga kematiannya pada tahun 386 setelah kematian Kaisar Valentinus. 2. Santo Anselmus dari Lucca. Uskup Anselmus lahir di Mantua, Italia pada tahun 1036. Kisah masa mudanya tidak banyak diketahui. Masa tuanya seluruhnya diabdikan pada kepentingan perkembangan gereja dan penyebaran iman. Anselmus yang dikenal sebagai keponakan Paus Alexander II tahun 1061 sampai tahun 1073 ini menjadi pembantu terdekat Paus Gregorius ke-7 tahun 1073 sampai tahun 1085 dalam kampanye penyelesaian semua masalah dan keonaran di kalangan imam-imam. Pada tahun 1073, Paus Gregorius ke-7 menunjuk dia sebagai uskup dioses Lucca. Ia ditabiskan oleh Paus Gregorius ke-7 pada tanggal 23 Oktober tahun 1074. Dalam kepemimpinannya Anselmus berusaha mengatur tata tertib hidup para imam di keuskupannya. Usahanya tidak disambut baik oleh para imam, karena aturan-aturan ciptaannya dirasa terlalu keras. Karena itu, Anselmus meninggalkan istananya dan pergi ke istana Matilda, seorang pangeran wanita dari Ruscani di Canossa, Italia. Selama berada di sana, Anselmus menjadi pembimbing rohani dan penasehat politik bagi Matilda. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang hukum kanonik, Sri Paus Gregorius ke-7 menugaskan Anselmus menyusun sebuah risalah guna melawan praktek pentabisan kaum awam.
dan mengumpulkan kanon-kanon tempo dulu yang menghukum praktek ini serta praktek-praktek lainnya yang tidak sah. Risalah Anselmus itu sangat mendukung kedudukan Gregorius VII dalam masyarakat. 3. Santo Salvator OFM. Pengaku iman. Salvator hidup antara tahun 1530 sampai tahun 1567. Bruder ini menjalani mati raga keras dan bersikap rendah hati. Ia dikaruniakan kemampuan menyembuhkan orang sakit. Karena tamu yang datang berbondong-bondong itu mengganggu hidup biara, maka ia sering disuruh ganti tempat. Santo Cyrillus dari Yerusalem, Santo Anselmus dari Lucca dan Santo Salvator. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.